anak-anak, bertemu lagi dengan saya Ibu Eva. Video kali ini adalah video terakhir dari rangkaian materi SPLTV. Di video ini kita akan belajar masalah-masalah yang lebih kompleks. Bagaimana cara menyelesaikannya, permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, yuk kita belajar bersama-sama. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama. Ya, ini soal cerita. Jadi kalian harus benar-benar paham dulu ceritanya itu apa aja yang diketahui dan apa yang ditanya. Seperti itu ya. Oke, kita lihat apa yang diketahui. Bahwa di sini itu ada 3 mesin. Ada mesin A, mesin B, dan mesin C. Mereka itu bekerja untuk membuat koper. Ya, kita lihat sekarang yang diketahui. Yang pertama, diberitahu seperti ini. Ketiga mesin tersebut dapat memproduksi 233 koper dalam 1 hari. Nah, artinya ada 3 mesin. Maka inilah yang akan kita misalkan menjadi variabelnya. Berarti mesin A itu kita misalkan A aja. Kemudian mesin B tetap menjadi B dan mesin C tetap menjadi C. Sekarang kita lihat persamaan yang pertama, ya. Ketiga mesin bekerja bersama-sama. Artinya mesin A, mesin B, dan mesin C bersama-sama bekerjanya. Berarti kita jumlah. A plus B plus C sama dengan 233. Itu yang diketahui pertama. Lanjut, yang diketahui kedua, yaitu kalau hanya mesin A dan B yang bekerja, maka koper yang bisa dihasilkan adalah 170 koper. Berarti sama kayak tadi. A plus B sama dengan 170. Lalu yang ketiga, ketika mesin B dan mesin C yang bekerja, maka diproduksi 158 koper. Nah, sudah ada nih persamaannya 1, 2, dan 3. Kita tinggal pilih, kita mau menggunakan persamaan-persamaan yang mana. Lihat ya di sini bahwa persamaan 2 itu A tambah B sama dengan 170. Bisa kita substitusi ke persamaan pertama. Jadinya seperti ini. Substitusi persamaan 2 ke 1. Yaitu A plus B plus C sama dengan 233. A plus B itu adalah 170 sesuai dengan persamaan kedua. Maka 170 plus C sama dengan 233. Maka kita peroleh C sama dengan 63. Artinya mesin C ini ketika dia bekerja sendiri, dia bisa memproduksi 63 koper. Oke, kalau C sudah kita peroleh, tinggal mencari variabel yang lainnya. Di sini paling mudah kita mencari variabel B. Kenapa? Karena di persamaan ketiga sudah diberitahu bahwa B plus C sama dengan 158. Tinggal substitusi nilai C-nya. Menjadi B plus 63 sama dengan 158. Kita peroleh nilai B sama dengan 95. Koper B bekerja sendiri bisa memproduksi 95 koper. Tinggal cari A ya. Nah, untuk mencari A pasti kita hanya bisa menggunakan persamaan pertama. Karena persamaan pertama lah yang memuat A. Nah, persamaan pertama. A plus B plus C sama dengan 233. Substitusi nilai B dan C-nya. Maka diperoleh A plus B-nya 95 plus C-nya 63 sama dengan 233. Kita hitung, maka A diperoleh 75. Artinya, mesin A ketika bekerja sendiri, dia bisa menghasilkan 75 koper. Kembali kita ke pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Nah, menurut Anda, mesin manakah yang memproduksi koper paling banyak ketika dia bekerja sendiri? Maka jawabannya adalah mesin B. Karena ketika B bekerja sendiri, dia bisa menghasilkan 95 koper. Lebih banyak daripada mesin-mesin yang lainnya. Seperti itu.
Oke, sekarang kita akan masuk ke contoh kedua di materi SPLTV. Ya, perhatikan contoh kedua ini. Silakan kalian baca, lalu kalian pahami apa aja yang diketahui dan apa yang ditanya dari soalnya ini. Di sini ceritanya ini ada keluarga. Mereka itu mempunyai usaha perkebunan tomat. Nah, jadi ada ayah, ada paman, sama ada Eko. Eko ini adalah anaknya. Seperti itu ya. Nah, di sini mereka bekerja untuk memanen tomat-tomatnya mereka. Nah, ternyata diketahui di sini bahwa ketika mereka bekerja bersama-sama, mereka bertiga bekerja bersama-sama, maka mereka bisa menyelesaikan tomat itu dipanen dalam waktu 4 jam. Nah, bertiga ya bersama-sama. Sudah tahu dong siapa yang menjadi variabelnya? Ya, maka yang menjadi variabel itu adalah ayah, paman, dan Eko. Sekarang kita misalkan nih. Misalkan ya, waktu yang diperlukan si Eko itu kita misalkan X. Kemudian waktu yang diperlukan untuk ayah itu adalah Y. Dan waktu yang diperlukan untuk paman itu adalah Z. Oke, kemudian kita mau buat persamaannya. Lihat apa yang diketahui. Tadi sudah tahu tuh yang pertama, kalau mereka bertiga bekerja bersama-sama, selesainya dalam waktu 4 jam. Ingatkah kalian materi di yang video pertama yang mengenai waktu? Kalau dia waktu, dia harus apa? Perbandingan berbalik nilai. Benar. Maka ketika kita buat persamaannya, kita harus balik nilainya. Si X sekarang menjadi 1/X. Nah, maka kita peroleh persamaan pertama ketika mereka bertiga bekerja bersama-sama. Artinya 1/X plus 1/Y plus 1/Z sama dengan 1/4. 4 jam ya. Dibalik menjadi 1/4 karena ini adalah perbandingan berbalik nilai. Oke, lanjut lagi yang diketahui kedua, yaitu jika si Eko dan pamannya bekerja bersama-sama, mereka bisa menyelesaikan pekerjaan itu dalam waktu 6 jam. Berarti Eko tadi X ya, paman Z. Sekarang persamaannya menjadi 1/X plus 1/Z sama dengan 1/6. Nah, sama juga dengan persamaan ketiga. Ketika ayah dan paman yang bekerja bersama-sama, mereka bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu 8 jam. Maka persamaannya menjadi ayah itu Y, paman itu Z ya, menjadi 1/Y plus 1/Z sama dengan 1/8. Sudah ketemu ketiga persamaannya. Sekarang kita tinggal hitung bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, tinggal lihat nih, dari ketiga persamaan ini ada yang sama ya. Persamaan kedua dan ketiga itu bisa kita substitusi ke persamaan pertama. Persamaan pertama, 1/X tambah 1/Y tambah 1/Z sama dengan 1/4. Kita tahu dari persamaan ketiga bahwa 1/Y tambah 1/Z itu adalah 1/8. Nah, kita ganti nilainya menjadi 1/X plus 1/8 sama dengan 1/4. 1/X sama dengan 1/4 dikurang 1/8. Maka didapatkan 1/X sama dengan 1/8. Berarti nilai X-nya adalah 8. Ya, artinya ketika si Eko bekerja sendiri, dia bisa menyelesaikan pekerjaan itu dalam waktu 8 jam. Oke, X sudah kita dapatkan, tinggal mencari variabel yang lainnya. Boleh substitusi kedua ataupun substitusi ke persamaan ketiga. Sekarang kita substitusi ke persamaan kedua terlebih dahulu. Persamaan kedua yaitu 1/X plus 1/Z sama dengan 1/6. X tadi 8 ya, sekarang menjadi 1/8 tambah 1/Z sama dengan 1/6. 1/Z sama dengan 1/6 dikurang 1/8. Diperoleh nilainya
1/24. 1 per Z sama dengan 1/24, maka nilai Z adalah 24. Nah, itulah waktu yang dibutuhkan untuk si paman untuk bekerja menyelesaikan pekerjaan tersebut. Selanjutnya, kita menentukan waktu yang diperlukan ayah, yaitu si Y. Nah, kita substitusi ke persamaan ketiga, ya, yaitu 1 per Y plus 1 per Z sama dengan 1/8. 1 per Y plus 1/24, karena Z-nya nilainya 24, sama dengan 1/8. Maka 1 per Y sama dengan 1/8 dikurang 1/24, hasilnya adalah 2/24. Kita sederhanakan menjadi 1/12. Maka didapatkan Y sama dengan 12. Nah, lihat soalnya tadi apa? Tentukanlah waktu yang diperlukan Eko, ayah dan pamannya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut apabila mereka bekerja sendiri-sendiri. Sudah dapat dong? Maka waktu yang dibutuhkan untuk Eko adalah 8 jam. Waktu yang dibutuhkan untuk ayah bekerja sendiri adalah 12 jam. Dan waktu yang diperlukan untuk paman bekerja sendiri adalah 24 jam. Itulah dia jawabannya. Demikianlah video dalam rangkaian materi SPLTV. Ini adalah video terakhir untuk materi ini. Nah, jangan lupa anak-anak harus selalu diulang materinya, review kembali dan perbanyak latihan soal. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa ayat firman Tuhan di awal pembelajaran kita, yaitu di 1 Korintus 1 ayat 5, bahwa kita ini anak-anak Tuhan yang sudah diperkayakan dengan pengetahuan. Ditambah lagi kita udah belajar nih materi SPLTV. Berarti kita harus bersyukur, kita nambah 1 pengetahuan baru. Lalu setelah bersyukur harus ngapain lagi? Kita harus mau semakin hari semakin memperlengkapi diri kita agar menjadi manusia yang baik dan serupa dengan Kristus. Selamat melanjutkan pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.